Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gustina Ayu, mahasiswa PG PAUD Unmul angkatan 23, nomor induk mahasiswa 04. Di sini saya akan merefleksikan diri mengenai pola asuh adat di budaya Kalimantan Timur. Saya mengambil budaya Kutai, yang dimana saya memiliki dua narasumber. Yang pertama ada Mas A yang dari Kutai Sebulu dan Mbak N yang dari Kutai Muara Muntai. Perbedaan dari mereka berdua ialah Mbak N memiliki pola asuh di keluarga inti, sedangkan Mas A memiliki pola asuh di keluarga besar dan keluarga inti. Namun, mereka memiliki banyak kesamaan dalam hal pola asuh di budayanya mereka. Jadi, pola asuh masyarakat Kutai memiliki keragaman yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan juga keluarga masing-masing. Hal ini terlihat dari narasumber saya yang berasal dari suku Kutai Sebulu dan suku Kutai Muara Muntai, yang dimana memiliki perbedaan pola asuh di lingkungan keluarga inti dan keluarga besar. Seperti yang saya bilang tadi, di narasumber saya memiliki berbagai macam persamaan, yang dimana mereka tidak menggunakan adat Kutai dalam acara dalam acara besar mereka, seperti kelahiran, 3 bulanan anak, dan sebagainya. Melainkan, keluarga mereka lebih menekankan atau menggunakan ajaran agama Islam. Meskipun demikian, keluarga mereka masih mempertahankan adat suku Kutai, yang dimana masih menggunakan bahasa Kutai dalam kehidupan sehari-hari, dan juga masih mempertahankan larangan-larangan seperti mitos, pamali, dan sebagainya. Secara keseluruhan, masyarakat Kutai masih menggunakan tradisi khas seperti naik ayun, tasmiahan, atau tradisi bapukung yang juga dikenal oleh suku Banjar. Tradisi tersebut dipercaya secara keseluruhan, masyarakat suku Kutai masih mempertahankan tradisi-tradisi dari suku Kutai tersebut, seperti naik ayun, tasmiahan, atau bapukung, yang dimana juga dikenal oleh masyarakat Banjar. Yang dimana tradisi tersebut membuat anak dibungkus kain jarik dalam posisi duduk di ayunan. Tradisi ini juga dipercaya dapat membuat anak tertidur dengan nyenyak, merasa aman, dan memungkinkan ibu untuk beraktivitas. Namun, dari salah satu narasumber saya mengatakan bahwa tradisi tersebut sudah jarang digunakan. Ini karena kan dalam acara-acara besar memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga hanya kalangan-kalangan tertentu yang bisa menggunakan tradisi-tradisi tersebut. Sehingga
Hal tersebut membuat keluarga dari narasumber memilih untuk menggunakan acara keagamaan sesuai dengan kondisi ekonomi yang dimiliki. Secara umum, pola asuh masyarakat Kutai mengandung beberapa nilai utama yang ditanam pada anak sejak usia dini. Yang pertama, nilai ketuhanan, yang dimana anak dibiasakan mengikuti kegiatan keagamaan seperti mengaji, beribadah, dan berdoa. Yang kedua, ada nilai jati diri, yang dimana anak diajarkan untuk bersikap sopan, mandiri, serta menghormati orang tua dan sesama. Yang ketiga, ada nilai gotong royong. Nilai gotong royong tidak hanya diterapkan dalam lingkungan keluarga, namun juga diterapkan di lingkungan masyarakat. Anak-anak dilibatkan dalam kegiatan sosial seperti haul, tasmiyah, tahlilan, dan yasinan. Yang keempat, ada nilai pelestarian alam dan lingkungan. Misalnya, pada masyarakat Kutai memiliki kebiasaan permisi atau meminta izin untuk memasuki sebuah wilayah seperti hutan atau daerah-daerah yang menurut orang itu mistis. Kebiasaan ini sebenarnya mencerminkan sikap untuk saling menghargai, menjaga alam, dan sebagainya. Dalam hal konteks pendidikan anak usia dini, praktik budaya ini dapat diinterpretasikan menjadi pembelajaran yang bermakna. Ada beberapa cara mengimplementasikan untuk anak usia dini. Salah satunya bisa melalui bercerita, bernyanyi, yang dimana anak diajarkan untuk bernyanyi lagu-lagu daerah, serta mendengarkan cerita-cerita legenda-legenda pada zaman dahulu, seperti legenda Putri Kalang Melenu, legenda Pesut Mahakam, dan sebagainya. Serta mengenalkan Sungai Mahakam untuk menanamkan kesadaran menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Anak dapat diajarkan secara langsung melihat sungai yang mengalir, namun hal ini harus diajarkan kepada anak melalui kerjasama antara guru, orang tua, dan pihak-pihak setempat demi kenyamanan dan keselamatan dalam pembelajaran untuk anak usia dini. Sebelumnya, saya memandang budaya hanya sebagai sebuah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Pemikiran ini terjadi dikarenakan saya berasal dari suku perantauan atau suku yang berasal dari Pulau Bali, yang dimana suku saya di sini termasuk minoritas, hanya berjalan sesuai pada umumnya saja. Tidak ada adat-adat yang seperti adat-adat di Bali. Di sini adat-adat saya seperti adat Bali yang sudah dimodernkan, sehingga saya tidak memiliki pemahaman mengenai adat yang lebih luas. Dari mata kuliah ini dan refleksi ini mengajarkan saya bahwa budaya ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Saya juga jadi memahami
bahwa berbagai praktik yang selama ini dianggap biasa atau bahkan bersifat mistis ternyata mengandung nilai-nilai edukatif yang kuat. Meskipun sebagai masyarakat mulai menganggap beberapa praktik budaya tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal mistis. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan hanya perlu disesuaikan pemahaman dengan konteks masa kini. Jadi, budaya-budaya dari berbagai adat di Kutai bisa kita ubah menjadi hal yang modern agar mudah dipahami oleh anak, sehingga tidak menghilangkan nilai-nilai adat tersebut. Dalam hal refleksi ini, buat saya sadar bahwa sebagai calon guru PAUD, tugas saya bukan hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menghubungkan budaya lokal dengan pembelajaran. Saya ingin menjadi guru yang peka terhadap budaya dan mengkaitkan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, saya memiliki tanggung jawab agar peduli dan menghargai lingkungan sejak usia dini. Saya harus berkomitmen untuk memasukkan nilai-nilai budaya Kutai dalam pembelajaran, sehingga anak tidak hanya berkembang dalam pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, mencintai budaya lokal, dan peduli terhadap lingkungan. Hal ini harus saya sesuaikan dan mempelajari mengenai adat-adat Kutai terlebih dahulu, yang dimana penyesuaian ini pasti bakal sulit bagi saya. Namun hal ini harus saya persiapkan untuk masa depan pembelajaran di PAUD yang akan saya tempuh. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, belibetan, atau pengucapan yang kurang sesuai, mohon maaf karena terkadang saya tidak bisa mengontrol perkataan saya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan hasil refleksian saya. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.